Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul 300 Rise of an Empire yang dirilis tahun 2014. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Queen Gorgo menceritakan tentang Raja Darius, memimpin pasukan Persia ke Yunani dalam pertempuran maraton pada 490 SM selama invasi Persia pertama ke Yunani. Jenderal Athena, Themistocles, memimpin pasukannya melawan mereka di tepi pantai. Orang Yunani secara brutal membunuh mereka semua satu persatu sebagai cipratan darah. Themistocles melepaskan busur tepat pada waktunya dan dilihat oleh putra Darius, Xerxes. Dia berlari ke sisi ayahnya tetapi terlambat untuk menyelamatkannya saat panah menembusnya. Xerxes menggendong ayahnya dan menatap tajam ke Themistocles, yang terakhir pergi, dengan Gorgo menyatakan bahwa dia tahu di dalam hatinya bahwa dia membuat kesalahan dengan tidak membunuh Xerxes ketika dia punya kesempatan. Darius dikembalikan ke kerajaannya untuk berbaring di ranjang kematiannya. Dia dan Xerxes bergabung dengan Artemisia, komandan angkatan laut Darius. Di saat-saat sekaratnya, dia memberitahu Xerxes bahwa yang terbaik adalah membiarkan orang Yunani sendirian, karena hanya dewa yang bisa mengalahkan binatang buas itu. Artemisia mencabut panah dari dadanya untuk mengakhiri penderitaannya. Selama seminggu, Xerxes duduk dan berduka atas kematian ayahnya. Pada hari ke-8, Artemisia menggendong Xerxes dan memberitahunya bahwa kata-kata terakhir ayahnya bukanlah peringatan, melainkan sebuah tantangan. Kalau saja para dewa bisa mengalahkan orang Yunani, dia harus menjadi dewa. Artemisia menyuruh Xerxes dikirim ke gurun dengan rantai sampai dia masuk ke gua dengan genangan cairan emas cerah. Xerxes masuk dan muncul dengan semburat keemasan dan mata merah menyala, juga tidak berambut dan jauh lebih tinggi. Sementara itu, Artemisia membunuh semua mantan sekutu pria yang pernah menjadi Xerxes. Dia kembali ke Persia dan berdiri di depan warga saat dia menyatakan perang. 10 tahun kemudian, pada 480 SM, Xerxes membuat rencana untuk memimpin pasukannya di darat melalui Thermopylae sementara Artemisia bersiap untuk menyiapkan angkatan lautnya di laut. Invasi kedua Persia ke Yunani dimulai. Di Athena, Themistocles bertemu dengan Dewan untuk membahas strategi angkatan lautnya untuk menghadapi invasi Persia. Dia juga memberitahu Dewan bahwa dia akan mencari bantuan dari Spartan. Themistocles melakukan perjalanan ke Sparta untuk meminta bantuan dari Raja Leonidas dan pasukannya. Themistocles bertemu Dilios, yang mengatakan kepadanya bahwa Leonidas sudah mulai memimpin anak buahnya berjalan kaki. Menambahkan bahwa dia sudah berurusan dengan utusan yang dikirim dari Persia. Ratu Gorgo berbicara dengan Themistocles untuk memberitahunya bahwa Spartan tidak memiliki cita-cita yang sama tentang negara bebas seperti dia. Sementara itu, seorang tahanan dibawa ke hadapan Artemisia di kapalnya. Dia menghukum dua pengawalnya karena menjadi orang Yunani yang bekerja di bawah seorang wanita. Artemisia meraih pedangnya dan dengan brutal memenggal pria itu. Dia melihat seorang tentara di kapal yang dia tidak kenal. Dia langsung menyerang dan membunuh beberapa orang Persia. Dia adalah Skylias, seorang prajurit Athena yang dikirim untuk memata-matai Persia. Dia melompat ke laut dan menghindari terkena panah Persia. Skylias, bersama putranya Callisto, melapor kembali ke Themistocles dan letnanya Aekilos. Skylias memberitahu mereka bahwa Persia sedang dipimpin di laut oleh Artemisia. Diyakini bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat dari serangan di kotanya. Melalui sebuah kilas balik, kita mempelajari latar belakang kisah Artemisia yang meresahkan saat kecil dan betapa berbahayanya dia sekarang. Bahkan dengan mengingat pengetahuan ini, Themistocles mempersiapkan strateginya untuk pertempuran. Aekilos menunjukkan bahwa angkatan laut kecil mereka melawan angkatan laut Persia yang jauh lebih besar melebihi jumlah mereka dan misinya adalah bunuh diri. Themistocles percaya diri dengan anak buahnya, memimpin mereka semua ke Laut Aegea, tempat Artemisia memimpin angkatan lautnya. Jenderalnya, Artapernes, memberitahunya bahwa Jenderal Bandari telah menyiapkan strateginya untuk memimpin kapal melawan Yunani. Themistocles membangkitkan kepercayaan diri dengan mendorong para pria untuk bertarung dengan mereka yang berdiri di sisi mereka. Orang Athena menabrak kapal mereka ke kapal Persia, menyerang mereka dengan kekuatan penuh dan amarah. Hal ini menyebabkan pertarungan brutal dan berdarah lainnya dengan banyak orang Persia mati di tangan orang Athena. Skylias dan Callisto bertarung berdampingan, dengan Callisto melemparkan tombaknya ke Persia. Artemisia tidak senang dengan hasilnya, Bandari dirantai dan dibuang ke laut di mana dia tenggelam ke kuburnya yang berair. Para jenderal mengira dia kecewa dengan kehilangan anak buahnya, tapi dia mengaku kecewa pada mereka secara khusus. Dia memikirkan tentang memiliki seseorang yang berdiri di sisinya. Keesokan harinya, orang Athena menyebabkan orang Persia mengarungi kapal mereka melalui celah, menyebabkan kapal terdepan macet dan membuat kapal lain menabraknya. Dari atas tebing, orang Athena melompat masuk dan terus membantai orang Persia dengan kejam hingga menumpahkan darah. Jenderal kedua yang memimpin mereka, Kashani, juga dibunuh dengan kejam oleh Themistocles. Skylias melihat Callisto terjun ke pertarungan, tetapi tidak ingin melihat putranya terluka. Artemisia mengawasi dari kapalnya, mengagumi taktik dan komando Themistocles. Artapernes mengendarai perahu ke pantai tempat orang Athena mendirikan kemah untuk membawa Themistocles ke tongkang Artemisia. Dia memuji keahliannya selama pertempuran saat dia membawanya ke kamar pribadinya.
Dia bertanya apakah kebetulan ada seseorang di Athena yang dia lawan. Themistocles menyatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk keluarga atau anak-anak. Artemisia menawarkan dia kesempatan untuk bergabung dengannya sehingga dia tidak harus hidup dengan konflik atau tanggung jawab. Keduanya secara kasar menjadi akrab satu sama lain karena para penjaga juga mendengarnya. Ketika Artemisia menggemakan tawarannya, Themistocles hanya menyatakan tidak. Artemisia dengan marah membuangnya, mendesis kepadanya bahwa dia bukan Tuhan, tapi hanya seorang pria. Themistocles kembali ke camp, memperingatkan anak buahnya bahwa Artemisia siap untuk membawa neraka bagi mereka. Pada hari pertempuran berikutnya, kapal-kapal Persia melepaskan ke laut, bersama dengan beberapa penjaga berenang ke orang Athena dengan bahan peledak diikatkan di punggung mereka. Orang Athena melawan para penjaga sampai Artemisia menembakkan panahnya. Pasukan Persia melemparkan panah api untuk membakar aspal. Artemisia menembakkan lebih banyak anak panah, menyerang 3 ke arah Skylia saat Callisto mengawasi. Di salah satu kapal Persia, seorang Persia besar melemparkan obor untuk terus menyalakan api. Dia dipukul dengan anak panah, dan dia menjatuhkan obor ke dirinya sendiri, membakar dirinya sendiri. Dia jatuh dari kapal ke tertumpah, mengirimkan gelombang api ke kapal Athena, tetapi juga kembali ke kapal Persia, menyebabkannya meledak. Artemisia mengirimkan panah berapi lainnya untuk mengenai punggung seorang Persia dengan bahan peledak di punggungnya, tepat saat dia naik ke kapal Themistocles. Dia memerintahkan semua orang untuk meninggalkan kapal dan dia menerjang ke arah Persia. Sebelum dia dapat menyerangnya, bahan peledak meledak dan menghancurkan kapal, menjatuhkan Themistocles bersamanya. Artemisia menyaksikan dengan bangga saat musuhnya tenggelam. Di lautan, Themistocles tenggelam di antara tubuh rekan-rekannya yang tewas. Dia melihat 2 makhluk mirip ular berenang ke arah mereka dan melahapnya sebelum salah satunya menerjangnya. Themistocles tersentak dari mimpinya oleh Callisto. Dia menyadari peristiwa ini mungkin terjadi padanya untuk menundukkan egonya atau untuk mengingatkannya akan kesalahan karena tidak membunuh Xerxes. Themistocles berjalan ke sisi Skylia saat dia sekarat. Dia mendesak temannya untuk melanjutkan pertarungan dan memberitahunya hal lain sebelum akhirnya meninggal. Themistocles berduka atas temannya. Callisto bertanya kepada Themistocles apa kata-kata terakhir ayahnya, tetapi Themistocles mengatakan dia akan memberitahunya tepat waktu. Sementara itu, di darat, Xerxes dan pasukannya baru saja membunuh Leonidas dan 300 orang Spartanya setelah pertempuran Thermopylae selama 3 hari yang brutal. Ini adalah kilas balik singkat ke film sebelumnya. Burung-burung memilih mata orang-orang Sparta yang mati sementara orang-orang Persia terus maju dengan kemenangan menuju Athena. Berita kekalahan sampai ke Themistocles melalui utusan. Dia kembali ke Sparta untuk menghadapi Ephialtes, si bungkuk cacat yang mengkhianati Sparta dan menjualnya ke Xerxes. Tampak menyesal atas tindakannya, dia tidak gemetar ketika Themistocles menurunkan pedangnya kepadanya, mengatakan bahwa ada sedikit keindahan dalam dirinya, dan bahkan lebih sedikit lagi dalam apa yang telah dia lakukan. Ephialtes menambahkan bahwa Xerxes memimpin pasukannya ke Athena bersiap untuk menghancurkannya. Themistocles meninggalkan dia hidup-hidup sehingga dia dapat membawa pesan kembali ke Persia mengatakan bahwa orang-orang Yunani akan berperang sampai mati. Themistocles pergi untuk berbicara dengan Ratu Gorgo. Dilios, sekarang setengah buta, memperingatkan dia untuk tidak mengharapkan sambutan hangat. Gorgo masih berduka atas suaminya. Meskipun Themistocles mendesaknya untuk membantu dalam pertempuran yang berkelanjutan, dia menolak untuk mengirim lagi suami, ayah, dan anak laki-laki untuk dikorbankan lebih jauh. Dia memberinya pedang Leonidas, mengatakan itu miliknya. Gorgo menangis saat melihatnya. Tentara Persia merebut Athena. Xerxes memegang kepala Leonidas dengan angkuh atas kota saat orang-orangnya menghancurkan orang-orang dan membakar semuanya. Dia terus membual tentang kemenangannya dan menyatakan bahwa Themistocles hanyalah seorang pengecut. Ephialtes kembali ke Xerxes dan Artemisia untuk melaporkan bahwa orang-orang Yunani terus melakukan pertempuran kembali ke laut, dipimpin lagi oleh Themistocles. Mendengar namanya dan menyadari dia tidak mati, Artemisia bersumpah untuk mengakhiri orang Athena untuk selamanya. Dia pergi untuk mempersiapkan perintahnya. Themistocles mengakui bahwa anak buahnya mungkin lelah melanjutkan pertarungan, mengetahui bahwa mereka juga akan menolak untuk melihat pertumpahan darah lagi. Dia mendorong mereka untuk bertindak untuk diri mereka sendiri dan pergi sekarang jika mereka mau sehingga mereka dapat mempertahankan kebebasan mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk tetap dan berjuang. Jumlah kapal Athena yang terbatas menghadapi armada besar Persia di laut dalam pertempuran terakhir mereka. Themistocles memberitahu Callisto kata-kata terakhir ayahnya, yang mengatakan bahwa dia telah mendapatkan tempat di meja untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, baik Themistocles dan Artemisia bersiap untuk memimpin orang-orang mereka ke medan perang. Pertempuran Angkatan Laut Iklim Salamis dimulai. Kapal mereka bertabrakan, dan pasukan Athena menyerang Persia. Tidak siap untuk berdiam diri, Artemisia menggunakan 2 pedangnya dan bertarung melawan orang-orang Yunani, tanpa ampun membunuh sebanyak yang dia bisa sendiri. Themistocles mengendarai kudanya melalui pertempuran sampai dia mencapai kapal Artemisia. Dia mengingatkannya pada tawaran sebelumnya, menyatakan bahwa dia masih mengatakan tidak. Marah, dia mulai melawannya dalam duel. Mereka terus bertarung sampai mereka memegang kedua pedang mereka di leher satu sama lain. Themistocles terus menolak ide untuk bergabung dengan Artemisia, dan dia mengatakan padanya bahwa sudah waktunya dia menyerah. Kami melihat Gorgo memimpin pasukan Spartanya, telah menceritakan kisahnya dari awal, mengarah ke pidatonya yang meriah saat mereka semakin dekat untuk mengepung armada Persia. Selain itu, tentara dari negara sekutu lainnya bergabung dalam pertempuran. Themistocles menunjukkan hal ini kepada Artemisia karena dia masih memegangnya dengan pedang di tenggorokannya. Dia mendesaknya untuk menyerah.
Dia memilih untuk tidak melakukannya, dan dia mengambil pedangnya untuk membunuh, tetapi Themistocles dengan cepat mengarahkan pedangnya ke perutnya. Artemisia berlutut. Di saat-saat terakhirnya, dia menyaksikan pasukan sekutu mengepung angkatan lautnya. Xerxes, menonton dari sisi tebing, membelakangi dia. Artemisia akhirnya pingsan, mati, tepat saat Gorgo dan Dilios naik ke kapalnya untuk berdiri di samping Themistocles. Film berakhir dengan Spartan dan Athena bersatu untuk mengalahkan Persia untuk selamanya. Tamat, ending yang sangat menggerecekan. Terima kasih telah menonton. Wileu Jeung Wayahkiu, Tong Hilap Subrek. Hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kerupuk kulit lalai koneng.